maksudnya udah nggak ada harapan, saudara sekalian. Saudara Yehezkiel diperhadapkan pada kenyataan-kenyataan yang mustahil menurut manusia. Saudara, itulah hidup kita, ya. Itulah seringnya hidup kita. Kita melihat suka nggak ada harapan. Aduh, umur udah segini ya. Aduh, ya, orang tua saya kayaknya nggak bisa berbaikan kembali ya. Aduh, saya punya saudara kok begini. Pokoknya semuanya, saudara, semuanya. Kita diperhadapkan pada kemustahilan, saudara sekalian. Tetapi hari ini, saudara, ada janji Tuhan buat kita. Ada janji Tuhan buat kita. Saya bukan tukang obat, saya hanya menyampaikan firman Tuhan, saudara sekalian. Ada janji Tuhan buat kita. Saudara mungkin udah bilang, udah deh, udah gak ada harapan. Umur saya udah begini, umur saya udah segini, gak ada harapan. Enggak, menurut firman Tuhan masih ada harapan. Ya, kita mesti kembalinya ke Alkitab, ke firman Tuhan, bukan kepada janji orang manapun, saudara. Saudara, janji Tuhan ya kepada Yehezkiel, kepada kita semua, saudara sekalian. Janjinya apa? Klik. Yang pertama, saudara sekalian, kita itu akan dimampukan Tuhan untuk bangkit dari kegagalan dan dari kebiasaan kita yang berdosa, saudara. Saudara, kita dimampukan Tuhan. Saudara, mungkin ada kutukan-kutukan dari nenek moyang, ada kutukan-kutukan dari orang tua kita, saudara sekalian, yang mungkin masih kita ingat dengan jelas, saudara. Tapi firman Tuhan berkata, saudara sekalian, apapun kegagalannya, ya, apapun kebiasaan berdosa kita, kelemahan kita, saudara sekalian, tetap janji Tuhan tetap ya dan amin buat kita. Saudara, Tuhan itu menciptakan kita untuk membahagiakan kita. Iya, Tuhan itu menciptakan kita untuk membahagiakan kita, saudara sekalian. Ya, buktinya di Taman Eden semua dikasih. Ya, tentu bukan berarti kita jadi orang yang konsumtif, jadi suka macam-macam yang belanja seenaknya. Enggak seperti itu. Bahagia enggak begitu, saudara. Ya, bahagia bukan karena materi kok, saudara sekalian. Nah, saudara, kita ini diciptakan Tuhan untuk bahagia. Buktinya apa, saudara? Buktinya ketika kita sudah jatuh ke dalam dosa, Kristus datang menebus kita, saudara. Saudara, Tuhan itu gampang sekali mestinya. Di dunia baru ada dua makhluk, Adam dan Hawa. Ini dua-duanya jatuh dalam dosa. Udahlah, matikan saja, kubur hidup-hidup saja gitu, saudara. Bikin Adam yang baru, bikin Hawa yang baru, mudah kan? Tapi saudara baca di Kejadian 13, Kejadian 3 ayat 15. Tuhan ngomong apa? Ketika Adam dan Hawa ketahuan berbuat dosa, Tuhan bilang apa, saudara? Nanti keturunan wanita ini, keturunan Hawa ini akan melahirkan juru selamat yang akan menyelamatkan manusia berdosa. Saudara, ini kalau Tuhan gak bermaksud buat membahagiakan kita, apa sih, saudara? Jelas-jelas Tuhan akan turun mengirim anaknya, saudara sekalian, buat disengsarakan, disiksa, mati di kayu salib, dihina, ditelanjangin, saudara, dipermalukan, saudara. Saudara, maaf ya, Yesus itu pada realita faktanya itu 2000 tahun yang lalu, itu disalibkan dalam keadaan tidak pakai sehelai kain pun, sehelai benang pun, ditelanjangi benar-benar, saudara, dipermalukan. Untuk alasan kesopanan dia digambar masih pakai sebuah kain lah untuk menutupi, saudara. Tapi aslinya tuh nggak begitu. Yesus tuh dipermalukan, saudara. Jadi Yesus, Tuhan itu menciptakan kita untuk membahagiakan kita. Orang yang dipermalukan bisa melihat Kristus. Kristus itu dipermalukan, saudara. Kristus nggak salah apa. Orang kita mungkin dihina. Kita dihina dari kecil, udah kenyang dah sama hinaan. Dari opa, oma, dari orang tua, dari kakak, dari adik, dari lingkungan, semua hina kita. Saudara, pandang salib Kristus. Kristus di sana terhinakan buat kita. Jadi kalau saya katakan Tuhan itu menciptakan kita, menyelamatkan kita, untuk membahagiakan kita, ini bukan kalimat motivator, ini firman Tuhan, saudara. Tentu ya, jangan saudara menghubungkan kebahagiaan dengan finansial, menghubungkan kebahagiaan dengan kekayaan. Enggak, saudara, enggak. Ya, itu dunia. Kita bisa bahagia, sukacita, dan sejahtera walau keadaan kita pas-pasan kok, saudara. Enggak, jangan dihubungkan dengan materi. Enggak sama sekali, saudara. Enggak begitu. Sekali lagi, saudara sekalian, Tuhan itu menciptakan kita, menyelamatkan kita karena dia pengen membahagiakan kita. Dia tanggung tuh semua di kayu salib. Kristus tanggung di kayu salib, permalukan, dihina, saudara sekalian, diejek, difitnah. Pernah difitnah, saudara? Ya. Kristus sudah tanggung semua. Kalau dia tujuannya buat membahagiakan kita, buat apa sih? Gak ada kerjaan di surga. Enggak, saudara.
Dia tujuannya mau membahagiakan kita. Ada kutukan nenek moyang segala macam, saudara sekalian. Tuhan mau membahagiakan kita, membangkitkan kita bahkan dari kebiasaan berdosa kita, saudara sekalian. Ya, saudara, dosa, ya, ingat, dosa itu masih ada, dosa itu masih relevan diomongin, saudara sekalian. Ya, jangan pernah berkata, udah nggak usah ngomongin dosa-dosa, Tuhan kan sudah ampuni, bebas kita berbuat dosa. Salah, saudara sekalian. Orang yang diampuni Kristus hidupnya justru akan semakin kudus, akan semakin kudus. Jadi bangkit dari kegagalan, termasuk dari kebiasaan berdosa kita, saudara sekalian. Yang kedua, klik. Nah, saudara sekalian, yang kedua, saudara, menurut teks kita pada pagi hari ini, kita itu akan menikmati berkat Tuhan sesuai dengan takaran Tuhan, saudara. Sesuai dengan takaran Tuhan. Tuhan itu punya porsinya, punya takarannya buat kita. Nggak semua orang Kristen akan jadi orang kaya, siapa bilang, saudara? Saudara boleh pergi melihat, melayat ke rumah duka, saudara sekalian, lihat yang Kristen. Apakah semua kaya raya? Jadi jangan pernah percaya kalau bilang kita Kristen diselamatkan untuk dijadikan kaya raya secara finansial. Enggak, saudara, enggak. Kenyataannya enggak begitu. Tapi Tuhan akan berkati kita sesuai dengan takarannya, saudara. Saudara jangan percaya pada sio ya, tahun ini katanya ya, buat orang-orang Chinese itu tahun naga. Jadi waktu tahun 2023, saudara, itu semester yang kedua banyak orang bikin anak supaya lahirnya di tahun naga. Ya, jadi kalau lahir di tahun naga, waduh kayaknya apa, saudara? Kesian banget kalau yang lahir di tahun kacua. Nggak ada tahun kacua sih memang, saudara kan ya. Tapi kan kesian kalau ada, saudara. Ya, kesian, sial banget tuh orang kalau keberuntungan berdasarkan sio, saudara. Enggak. Kita nggak percaya begitu. Kita percaya kita ditebus oleh darah Kristus. Kalaupun mau tanya sionya apa? Sio Yesus. Kalaupun mau ditanya, saudara sekalian ya, tapi nggak ada sio Yesus. Saya cuma ingin menunjukkan kepada saudara dalam Kristus semuanya sama. Jangan percaya pada bintang, saudara ya, pada horoskop ya. Bintang lu apa? Wah ya, bintangnya Gemini. Wah, Gemini, buaya tuh. Logonya jadi ada dua laki-laki ya, gitu ya. Wah itu buaya tuh, ya itu. Wah itu playboy itu. Aduh, enggak sekali. Jangan percaya begitu-begituan. Rezeki bulan ini, jodoh bulan ini. Aduh, enggak lah, saudara ya. Baca firman Tuhan banyakan dan banyak-banyak, saudara. Jangan percaya. Saudara, Tuhan akan memberkati kita dengan porsi sesuai dengan takaran kita masing-masing. Cukupkanlah diri kita dengan apa yang ada, saudara sekalian. Saudara, kadang kita mengerti ya. Kadang kita mengertinya begini. Oh, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Berarti kalau lagi punya duit 10.000, nah hari itu mesti makan pagi 2.000, makan siang dan makan malamnya 4.000. Itu cukupkan diri dengan apa yang ada. Betul, saudara. Tapi tahukah saudara, cukupkan diri dengan apa yang ada ini bukan hanya sebatas itu, saudara. Saya mau kasih sebuah contoh saya mau kasih sebuah contoh biar kita bisa lebih mengerti, saudara. Saudara, ada seorang hamba Tuhan satu kali dia melayani KKR di sebuah daerah pedalaman, saudara, di daerah pedalaman. Dia pergi ke daerah pedalaman itu, dan di daerah itu, saudara sekalian, di daerah itu air bersihnya itu sangat kurang, sangat minim, air bersihnya sangat kurang, saudara. Jadi dia kalau mau mandi, saudara sekalian, dia mesti jalan dulu sekian puluh meter, ya, lalu nimba air di sana, bawa pulang air yang sudah berisi ember, mandi. Kalau dia lebih kuat, dia pergi bawa 2 ember, pulang bawa 2 ember berisi air, saudara. Ya, nah, yang payahnya itu, saudara sekalian, yang parahnya itu kalau dia mau mandi, mau keramas, mau sikat gigi, mau BA, nah, itu kebutuhan airnya kan banyak, saudara. Tapi dia mesti cukupkan dengan 2 ember itu. Ya lo kalau kuat 4 ember ya kuat, cuman bagaimana caranya ya? Jadi mesti cukupkan. Jadi dia cukupkan selama 2 minggu itu, saudara. Dia cukupkan diri dengan apa yang ada. 2 ember air maksimal untuk dia melakukan 4 aktivitas tadi, saudara. Ya, nah, saudara, 2 minggu setelah itu kan pulang. Dia pulang ke sebuah kota besar di daerah ini, saudara, di Indonesia. Dia pergi ke sebuah kota. Dia pulang ke rumahnya, saudara. Di rumahnya apa yang dilakukan, saudara sekalian? Mandi sepuas-puasnya, saudara. Dia mandi sepuas-puasnya di bawah shower, saudara sekalian. Dia nyalain showernya, dia mandi, saudara sekalian. Dia menikmati air yang gak berbatas itu, saudara sekalian. Sampai kira-kira 30 menit ada suara di hatinya. Ada suara di hatinya. Saya percaya itu suara Tuhan.
Ada suara ngomong gini, kamu ngapain? Ya mandi lah. Oke. Udah berapa lama kamu mandi? 30 menit kurang lebih. Oke. Kamu biasa mandi berapa lama ya? Ya paling 10-15 menit lah, laki-laki ya, 10-15 menit. Sekarang kamu mandi udah 30 menit, dan kalau kamu nggak ditegur, kamu akan mandi lebih lama. Iya, kamu mandi udah kelewatan. Saudara, dari situ hamba Tuhan itu bilang gini, ternyata cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Itu bukan karena kita punya duit 10.000, makan pagi 2.000, siang dan malam makan 4.000. Bukan hanya itu. Tapi ketika kita punya duit 10 juta, saudara sekalian, 10 juta, ya, apakah semuanya mau kita habiskan buat makan? Itulah cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Jadi mari kita tambah mengerti pada pagi hari ini, saudara. Kita dikasih banyak, dititipin banyak sama Tuhan. Itu nggak semuanya milik kita, saudara. Menikmati berkat sesuai dengan takaran Tuhan. Oh, saya cukupnya segini, ya udah. Yang penting kita nggak berkekurangan, yang penting kita nggak sampai kelaparan, yang penting kita nggak sampai kehausan, ya udah. Tapi nggak semuanya bisa kita belanja, nggak semuanya kita bisa beli, saudara. Ada hal-hal lain. Ada sesama yang perlu ditolong, ada orang tua yang perlu kita kasih uang, ada pekerjaan Tuhan, ada misi, ada orang yang kena musibah, dan lain-lain. Saudara, cukupkanlah diri dengan apa yang ada. Itu termasuk berkat Tuhan buat kita. Ya. Mari, ya, jangan jadi orang tuh, maaf ya, loba, tamak, serakah, saudara. Semua buat aku, sampai kita Amsal berkata, lintah, tahu lintah ya, tukang jedot tuh. Lintah tuh berkata, ini untukku, ini milikku. Itu makanya kenapa ada istilah lintah darat, karena semuanya itu buat dia. Yang pinjam duit terserah mau mati kayak mau apa, yang penting gua untung. Itu lintah, itu model lintah. Dan di Amsal ditulis, orang Kristen jangan sampai seperti itu. Ini untukku, enggak, ada bagian buat orang lain. Dalam hal mandi aja, saudara, air aja, kita bisa lebay di sana, bisa lebay di situ. Nah, saudara sekalian, sekarang bagaimana caranya menurut teks kita, saudara sekalian, untuk kita bisa menikmati apa yang sudah Tuhan sediakan buat kita? Klik. Jawabannya, saudara, menurut teks kita pada pagi hari ini adalah miliki iman pada firman-Nya, tentu dengan pertolongan dari Roh Kudus. Miliki iman, miliki kepercayaan, saudara. Apa yang Tuhan sudah ngomong lewat firman-Nya, percayai, saudara, percayai. Kalau baca Alkitab, baca sungguh-sungguh, dengar khotbah, dengar sungguh-sungguh, saudara sekalian, ya, miliki iman, ya, dengarkan sungguh-sungguh dan percayai firman-Nya, saudara sekalian, percaya firman-Nya. Tuhan kan ngomong gini ya, klik. Dalam ayat yang ketiga, saudara, pasal 37, Tuhan kan ngomong gini, hai anak manusia, maksudnya Yehezkiel, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku, Yehezkiel, menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Saudara, ini Yehezkiel pintar nih ya, bukan lihai, likyat tulis. Ya, dia kan ditanya sama Tuhan, ya Yehezkiel, lu lihat kan tulang ini kering semua, bahkan terpisah-pisah kan, ya, tulang kering di sini, tulang dada orang di mana, tulang kepala di mana, tengkorak di mana, terpisah-pisah, udah tercerai-berai. Sekarang aku tanya nih sama kamu, kata Tuhan, bisa nggak tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Ya, still, saudara, agak ragu. Tapi kalau dia bilang agak ragu, mengkhianati Tuhan ya. Dia tahu Tuhan itu bisa, tapi itu kita begitu kan? Dijanji Tuhan begitu, tapi apa iya Tuhan? Apa mungkin Tuhan? Apa bisa Tuhan? Lalu Yesus menjawab dengan diplomatis, pintar. Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang tahu. Engkaulah yang tahu Tuhan, Engkaulah yang tahu. Nggak nyambung, saudara sekalian ya. Pertanyaannya itu kan jawaban tertutup. Iya apa enggak? Itu jawaban tertutup ya. Iya, enggak, udah. Dia ditanya, dapat nggak? Tinggal jawab, dapat. Tinggal jawab, nggak dapat. Udah itu doang kan opsi pilihan, opsinya, saudara. Tapi dia bilang, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahuinya. Nggak nyambung. Nah, saudara sekalian, ada seorang pengkhotbah, saudara sekalian, seorang teolog namanya John Taylor, saudara. Dia menafsir ayat ini dengan begini, klik. Dia berkata begini, saudara sekalian, ya, langsung Indonesianya ya. Yehezkiel, katanya, itu memiliki pengetahuan untuk tidak menyangkal kemampuan Tuhan. Dia percaya banget Tuhan sanggup, tapi Yehezkiel nggak punya iman untuk mempercayainya.
Yeskel tahu, saudara sekalian, kita di gereja nyanyi Allah sanggup melakukan segala perkara. Wah, kita nyanyi, saudara sekalian ya. Wah, apa kalau musiknya keren, kita tambah semangat nyanyinya, saudara sekalian ya. Allah sanggup, betul. Tapi kita nggak punya iman buat mempercayai. Ketika melihat hal-hal yang kurang, ya saudara, hal-hal yang bagaimana, saudara sekalian? Apa ini? Remote-nya. Oh, boleh saya bawa pulang dia. Makasih loh. Kamu luar biasa. Anaknya siapa sih kamu? Murah hati sekali kamu ya. Oke, didikan bapaknya berhasil, saudara ya. Murah hati dia. Jadi saya tinggal klik aja panahnya. Oke, ya. Nah, saudara sekalian, Yeskel itu punya pengetahuan. Dia nggak menyangkali kemampuan Tuhan, tapi dia nggak punya iman buat mempercayainya. Itulah kita. Itulah kita, saudara. Itulah saudara. Itulah saya, saudara sekalian. Ya, makanya tadi saya katakan bagaimana caranya kita miliki iman terhadap firman Tuhan. Tentu dengan pertolongan Roh Kudus, bukan dengan kekuatan kita sendiri, saudara sekalian. Lalu apa yang terjadi, saudara sekalian? Ya, apa pertolongan dan belas kasihan Tuhan? Tuhan kasih pertolongan apa? Tuhan kasih belas kasihan apa, saudara? Tadi kita nyanyi ya. Tuhan itu menolong kita, saudara sekalian. Besarkan nama Tuhan, Tuhan yang ajaib. Karena menolong hidupku, Tuhan yang ajaib. Tuhan nolong, kita nyanyi tadi. Tapi jangan klise, nyanyi doang lalu pulang begitu lagi. Tuhan itu nolong, Tuhan itu kasih belas kasihan, saudara sekalian. Ya, apa yang terjadi? Apa yang tertulis? Ayat 9 sampai 10 kata begini. Bernubuatlah kepada nafas hidup itu, hai nafas hidup, berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh. Nafas hidup masuk ke dalam mereka atau di dalam mereka sehingga mereka hidup kembali. Saudara sekalian, apa yang diberikan oleh Tuhan, saudara? Tuhan menghembuskan kehidupan kepada tulang-tulang, kepada urat-urat, kepada daging-daging, kepada kulit, saudara, dihembusi. Dihembusi nafas hidup kepada mayat yang sudah mati, saudara, kepada orang yang sudah mati, kepada jenazah, saudara sekalian, dihembusi roh hidup. Saudara, mari kita mempercayakan sisa hidup kita dengan melakukan firman Tuhan karena pertolongan Roh Kudus, saudara sekalian. Mari lakukan firman yang kita dengar, yang kita baca, lakukan, saudara, lakukan. Kita tuh ke gereja ya, jangan cuma begini mentalitasnya. Saya udah ke gereja jam 10, jam 12, lega. Habis ini saya mau ngapain? Udah, enggak. Saudara, ada orang begini ya, ini benar-benar cerita, saudara sekalian ya. Ada orang biasa kebaktian pagi, saudara. Hari itu dia telat bangun. Begitu dia, aduh kebaktian udah selesai. Kalaupun saya datang, udah tinggal doa berkat. Wah. Tapi dia ingat, di gerejanya itu ada kebaktian sore. Tapi selama gerejanya punya kebaktian sore, dia nggak pernah datang karena dia enaknya kebaktian pagi. Nah, saudara, dia ingat, oh iya ada kebaktian sore. Dia tunggu kebaktian sore, saudara sekalian. Kebaktian sore jam 7 malam, saudara. Dan tahukah saudara, selama dia bangun sampai kebaktian jam 7 itu hatinya nggak tenang, saudara. Belum ke gereja. Aduh, belum ke gereja nih, merasa bersalah nih. Aduh, merasa bersalah nggak ke gereja. Akhirnya tibalah jam 7, saudara, jam 7 malam, saudara, dia kebaktian. Di kebaktian itu dia masih ngantuk. Dia telat bangun karena nonton bola, saudara. Di kebaktian jam 7 itu, saudara, dia ngantuk. Ya, nyanyi masih agak seger, saudara sekalian, karena melakukan aktivitas kan. Gini, dengar bembong bersih ya, dengar, saudara. Tapi waktu khotbah, ketukannya mulai nggak beraturan, saudara. Ya, dia tidur, dia nggak dengerin khotbah. Tiba-tiba bangun ketika pendeta bilang, yang terakhir. Kalimat yang terakhir itu kalimat membebaskan, saudara sekalian. Yang terakhir, dia bangun, saudara, dia bangun. Ya, setelah selesai doa berkat, pulang. Begitu pulang, dia ketemu temannya. Lega gua hari ini udah ke gereja. Lega hari ini gua udah ke gereja. Firman Tuhannya apa hari ini melegakan kamu? Aduh, gua nggak tahu. Gua terus terang ngantuk sepanjang hari. Tapi gua udah ke gereja. Gua udah lega rasanya. Kita begitu nggak, saudara? Ya ke gereja udah kayak mesin, udah kayak robot mekanis. Pokoknya hari Minggu jam 9 bangun, setengah 10 jalan, mekanis kan. Sampai gereja udah selesai jam 12. Udah lega rasanya. Mau kemana kita hari ini? Firman Tuhannya apa? Nggak tahu deh, pokoknya lega rasanya. Saudara, kita ini kalau ke gereja, terutama dengan firman Tuhan, dengar baik-baik.
Lalu setelah itu bikin komitmen bersama dengan Roh Kudus untuk melakukan firman. Supaya pertolongan dan belas kasihan Tuhan berlaku buat kita. Ingat sekali lagi saudara sekalian, Tuhan itu ingin membahagiakan kita. Tuhan ingin membahagiakan kita saudara sekalian. Itu aja. Kalau enggak dia nggak perlu mati repot-repot saudara sekalian. Enggak. Saudara, hari ini hari Kartini ya, persis 21 April. Kemarin Pak Hasan telepon saya ya, besok kita latihan ya Kartini. Oke. Saudara, wanita itu simbol kelemahan ya, zaman waktu itu. Wanita itu simbol kelemahan, dipingit, ya, dilamar sama cowok siapa aja, pokoknya asal orang tua yang udah bawa udah nggak bisa nolak, nggak bisa nampik saudara sekalian. Wanita pada waktu itu simbol kelemahan, dan Kartini bikin satu buku yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Habis gelap terbitlah terang. Saya nggak tahu Kartini abad keberapa, saya nggak tahu. Tapi tahukah saudara, ribuan tahun sebelum Kartini ngomong itu, ribuan tahun sebelum Kartini ngarang buku Habis Gelap Terbitlah Terang, saudara sekalian, ada seorang pemazmur namanya Daud. Dia berkata begini, di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Mazmur 112 saudara sekalian dikatakan begini, di dalam gelap terbit terang. Belum selesai nih, bagi orang benar. Bagi orang benar. Makanya jadilah orang-orang benarnya Tuhan, saudara sekalian. Dengar firman Tuhan, percaya firman Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus. Jadilah orang benar supaya habis gelap. Ketika orang berkata kita nggak ada harapan, bisa terbit terang. Bagi siapa dulu? Bagi orang benar. Bagi orang benar, bagi orang benar. Ya. Saudara, mari biarlah kita dibangkitkan Tuhan dari kegagalan dan dari kebiasaan kita yang masih suka berbuat dosa, saudara sekalian. Jangan hidup dalam dosa, jangan hidup dalam dosa. Yang berikut, saudara sekalian, Tuhan ingin membahagiakan kita. Dia ingin memberkati kita. Tuhan itu baik, saudara, baik. Tuhan itu baik, dia ingin membahagiakan kita. Ingat ya, bukan berarti harus mewah, bukan berarti harus kaya raya. Ingat itu, saudara sekalian. Dengan kecukupan versinya Tuhan dan porsinya Tuhan, dia pengen membahagiakan kita. Mari serahkan hidup kita, di sisa hidup kita kepada Tuhan, saudara sekalian. Saya mau tutup khotbah saya dengan satu bagian berikut ini. Saudara, tanggal 2 Januari yang lalu, ada sebuah pesawat dari maskapai Japan Airlines terbakar di landasan pacu Haneda, Tokyo, Jepang. Ya, mestinya saudara baca juga, mungkin saudara baca. Terbakar, saudara sekalian, pesawat ini. Kalau saudara lihat kobaran apinya menyeramkan, saudara. Tapi secara ajaib, saudara sekalian, 379 orang itu termasuk awak pesawat. Ya, 379 orang itu berhasil dievakuasi tanpa memakan korban jiwa. Saudara, kalau lihat kobaran apinya, kayaknya minimal mestinya ada satu nih yang luka bakar lah begitu. Tapi 379 orang, saudara, semua termasuk awak kabinnya, saudara sekalian, itu selamat, saudara sekalian. Lalu pakar penerbangan, saudara, menyebut bahwa keselamatan dari para penumpang itu berasal dari kepatuhan para penumpang itu sendiri. Jadi para penumpang itu ketika diaba-abai, saudara, ya, oleh pramugari, oleh pilot dan lain-lain, itu mereka patuh, mereka nurut, saudara, mereka nurut sampai mereka bisa terevakuasi dengan baik lewat pintu-pintu darurat, saudara. Wah, patuh, saudara sekalian, ya, patuh. Nah, saudara sekalian, sejumlah pakar mengapresiasi. Siapa? Bukan awak kabinnya, saudara. Yang diapresiasi itu kepatuhan penumpang dalam mengikuti protokol darurat. Patuh mereka, saudara. Ya, penumpang itu, saudara, dievakuasi dengan selamat dalam waktu 1,5 menit tanpa luka berat. 379 itu nggak sedikit loh, saudara. Itu 90 detik, 1,5 menit, saudara sekalian. Itu mereka bisa keluar dievakuasi dengan selamat atau dengan tanpa luka berat, saudara sekalian. Ya, kenapa? Karena mereka mengikuti aturan dari ahlinya. Saya bayangkan, maaf ya, kalau di Indonesia, saudara, waduh, itu orang udah pengen keluar duluan kan? Bisa saling injak, bisa diinjak, bisa menginjak, saudara sekalian. Ya, bisa, saya duluan. Akibatnya nggak keluar semuanya, istilahnya begitu. Tapi karena mereka mau ikutin aturan, saudara sekalian, akhirnya mereka bisa selamatkan. Mereka bisa terselamatkan semua, dan mereka juga nggak merugikan orang lain. Banyak orang selamat tapi merugikan orang lain. Tapi ini enggak, dia selamat tanpa merugikan orang lain.
Kenapa saudara sekalian? Karena mengikuti aturan. Ayo saudara sekalian, dengan pertolongan Roh Kudus, mari kita mulai bangkit bersama dengan Kristus yang sudah bangkit, yang kita rayakan kebangkitannya bulan yang lalu, saudara sekalian. Mari kita bangkit, ikuti semua yang Tuhan mau dalam hidup kita dengan pertolongan Roh Kudus. Ya, ada kesalahan, ada kegagalan, ada kekalahan biasa, tapi Tuhan lihat perjuangan kita untuk menjadi orang benar. Ya, Tuhan lihat proses ya. Tuhan nggak lihat produk, tapi Tuhan lihat proses hidup kita, saudara sekalian. Bangkit bersama Tuhan. Tuhan ingin memberkati dan membahagiakan kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Saya undang dengan hormat teman-teman penyanyi dan musisi. Terima kasih. Mari kita berdiri bersama-sama. Saudara, kita sudah mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Semuanya berasal bersumber dari kitab suci. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini benar-benar menunjukkan realita dalam hidup kita. Kita melihat ke depan, ke kiri, ke kanan, ke belakang, gak ada harapan. Semuanya penuh dengan kematian, semuanya penuh dengan kepalsuan, semuanya penuh dengan ketidaksejatian. Tapi ada janji Tuhan nih. Tuhan pengen kita hidup berbahagia dalam Tuhan. Tuhan bilang kita bisa memuliakan Tuhan. Itu pasukan yang terbangun dari mayat-mayat, saudara. Pasukan yang terbangun dari jenazah-jenazah itu di kitab Yeskiel. Bangun menjadi tentara yang memuliakan Allah. Tapi kita lihat sekeliling kita ini gak ada harapan. Tapi hari ini lebihlah percaya kepada firman Tuhan. Lebihlah percaya kepada firman Tuhan yang berkata bahwa masih ada harapan. Selalu ada harapan. Pasti ada harapan. Janji Tuhan itu gak pernah palsu, saudara sekalian. Tuhan berjanji kita akan menjadi berkat, menjadi garam, menjadi terang, menjadi orang benar, saudara sekalian, yang dipelihara oleh Tuhan. Dibawa ke rumput yang hijau, diberikan air yang tenang, dijagai dengan gada dan tongkatnya Tuhan, dan akan dikawal terus oleh kebajikan dan kemurahan Tuhan sampai kita masuk dalam rumah Tuhan sepanjang masa, bukan? Itu janji Tuhan buat kita semua. Mari serahkan hidup kita, sisa hidup kita, untuk memuliakan nama Tuhan. Baca firman Tuhan baik-baik, dengar firman Tuhan baik-baik, dan mulailah dengan pertolongan Roh Kudus untuk mengambil komitmen kecil, satu dulu, tapi terus secara progresif Tuhan akan membimbing kita dan membuat hidup kita berbuah-buah. Gak ada kata terlambat, saudara. Gak ada kata terlambat. Gak ada kata terlambat. Tuhan yang punya waktu kok, saudara. Tuhan yang memegang waktu. Gak ada yang terlambat, saudara sekalian. Karena Tuhan bukan semata-mata mencintai produk, tapi Tuhan mencintai proses, saudara sekalian. Dia gak lihat kita sudah hasilkan apa, dan apa. Tapi Tuhan lihat kesungguhan hati kita untuk berubah. Itu yang dia berkati. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan, berbuat denganku. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan dalam hidupku, agar hidup
ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Berbuat yang sertai kita, Dia tak pernah tinggalkan kita. Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku, agar indah hatimu. Sekarang ku memuji-Mu, yes. Sekarang ku memuji-Mu, Dia setia, Allah yang Dia tak pernah meninggalkan kita. Sekadar itu, tapi indah enggak di mata Tuhan? Indah enggak bagi Tuhan? Itu yang terpenting, saudara sekalian. Dengan pertolongan Roh Kudus, dan dengan begitu kita berbahagia, dengan begitu kita justru diberkati Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu pada pagi ini Tuhan. Kami berdoa agar kiranya firman-Mu boleh terus menjadi bagian dalam hidup kami. Kami bawa pulang, kami simpan, kami renungkan, dan dengan pertolongan Roh Kudus kami lakukan Tuhan, agar hidup kami bertumbuh, hidup kami berkemajuan Tuhan Yesus. Bukan sekadar mencari materi, menguber materi, memburu materi, memikirkan strategi untuk mendapatkan materi lebih lagi, tapi benar-benar pakai hati dan pikiran kami untuk memikirkan, merenungkan bagaimana caranya supaya hidup kami semakin indah di hadapan Engkau. Karena dengan begitu, dengan demikian, kebajikan dan kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku sampai aku diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Demi nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Oke, silakan duduk. Terima kasih musisi. Terima kasih untuk pemerintah gue untuk pemberitaan firman Tuhan, menjadi selalu berkat buat kita semua. Sekarang kita akan memberikan persembahan kepada pelayan yang bertugas. Dipersilakan. Kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk pemberitaan firman Tuhan. Sekarang kami memberikan persembahan kami Tuhan, kiranya yang kami berikan Tuhan boleh kembali untuk pekerjaan tangan-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, kiranya juga biar kami memberi dengan sukacita Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin. Yuk, this is your house. We welcome you, Lord, we welcome you.
kepada Bapak Pendeta Boy yang sudah menjadi selalu berkat buat kita untuk menyampaikan firman Tuhan, yang sudah jauh datang dari Grogol juga dengan istri Bu Lili. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Hari ini banyak juga yang berhalangan saudara-saudara Tuhan ya, kegiatan mungkin masih banyak. Pada hari Kamis kita akan berdoa di tempat ini jam 7 malam saudara-saudara ya. Dan juga nanti minggu depan kita tetap akan ibadah sama jam 10 pagi di tempat ini. Biarlah kita mau tetap setia terus beribadah kepada Tuhan, saudara-saudara Tuhan ya. Saya percaya saat kita setia, Tuhan pasti akan memberkati kita semua. Seberapapun banyak yang hadir, saudaraku. Ya memang mungkin minggu-minggu yang lalu banyak, tapi minggu ini kosong, saudaraku. Tapi saya percaya saat kita setia kepada Tuhan, saat kita berkomitmen, kita akan diberkati oleh Tuhan. Baik, itu saja saudara-saudaraku. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita nyanyikan pujian besar anugerah-Mu. Sebentar saya minta Bapak Pendeta Boy untuk tutup di dalam doa berkat. Besar anugerah-Mu berlimpah, berlimpah kasih, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah, semakin hari semakin Anugerah-Mu cukup buat kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur, kami tahu gak ada ibadah yang sia-sia, karena ibadah ini adalah undangan dari Engkau sendiri. Ibadah ini adalah panggilan dari Engkau sendiri buat kami ya Tuhan. Engkau memanggil kami karena Engkau mempunyai sesuatu yang akan Engkau berikan buat kami Tuhan, yakni tugas-tugas, hal-hal yang mesti kami lakukan di dunia ini Tuhan Yesus, agar nama-Mu terus dipermuliakan, nama-Mu terus disanjung, nama-Mu terus dikumandangkan, nama-Mu terus diserukan Tuhan, nama-Mu terus dipujikan, dinyanyikan, dimazmurkan, disembah ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa agar kiranya hidup kami Tuhan setelah kami beribadah di tempat ini tetap punya komitmen untuk membuat hidup kami indah di hadapan Engkau Tuhan Yesus. Berkati Bapak Hasan, Ibu Yuli Tuhan Yesus dengan kedua putra mereka. Berkati keseharian mereka Tuhan. Berkatilah gereja ini Tuhan, agar kiranya terus kehendak-Mu boleh dinyatakan di tempat ini, akan lahir murid-murid Kristus. Bukan sekadar orang Kristen, bukan sekadar pengikut, tapi murid-murid Kristus yang mau dibelajarkan, yang mau dipertumbuhkan Tuhan, agar semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Menjadi orang Kristen yang semakin serupa dengan Kristus. Tolong Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah melayani pada pagi hari ini. Berkati mereka Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat kedua tangan kita lebih tinggi dari kepala kita. Kita akan segera meninggalkan kebaktian ini, gedung ini, sebagai utusan-utusan Kristus, sebagai duta-duta kerajaan Allah ke dalam dunia ini, sebagai garam dan terang kepada dunia yang semakin hambar dan gelap ini. Dengan berkat dari Bapa Sorgawi, dengan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan dengan berkat dari Allah Roh Kudus. Puji Tuhan, demi nama Kristus, Kepala Gereja, demi nama Kristus,
pribadi yang telah menebus kami. Kami sudah berdoa dan kami akan menerima jawaban dari doa-doa kami ini sesuai dengan kehendak Engkau. Puji Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Mari sama-sama kita katakan amin. Amin. You